Baik, Baik, Pak. Pak. Pusing Baik, Pak. dikit. Selamat malam. Mana yang lainnya? Pak, masih banyak yang muncul, Pak. Masih pada join, Pak, nih, Pak. Oke, siap. Oh, Andrian jauh-jauh tuh dari Semarang udah nyambung. Ya, Pak, mungkin hanya segini saja, Pak. Dan yang tadi direspon di grup, Pak. Oke. Sok, Gali, mimpin dulu. Oh, ada lagu? Nggak ada, Pak. Nanti pas akhir aja, Pak. Kita nyanyi bareng-bareng, Pak. Habis khotbah, Pak. Oh, gitu. Ya. Ayo, kita bersama kita berdoa. Ayo. Bapa dalam sorga, kami hadir ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa cinta Tuhan boleh selalu menaungi kami dan bahkan menyerta dan memimpin kami di tengah-tengah segala situasi-situasi kehidupan. Kami percaya bahwa hanya oleh karena kasih-Mu lah kami boleh bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepadamu. Sertai kami ketika kami membaca dan merenungi firman-Mu dan urapi setiap kami Tuhan, agar firman itu boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita membaca bagian dari Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 26 dan 27. Mazmur 118 ayat 26 dan 27. Mazmur 118 ayat 26 dan 27. Oke. Begini katanya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara, ada kisah tentang seorang mandor. Seorang mandor, mandor bangunan, dia ada di lantai yang ke-10. Ya, dia membangun gedung rupanya. Ketika dia ada di lantai 10, dia mau memanggil tukang-tukang yang ada di lantai dasar. Memang berisik sekali, ada mesin, bunyi mesin, berbagai macam bunyi pukulan-pukulan dan apa, namanya juga bangunan. Sehingga ketika mandor ini berteriak kepada tukang yang di bawah nggak ngedengar. Wah, dia teriak-teriak, nggak ngedengar juga. Lalu dia lempar uang pakai lemparan duit 100.000.
Itu kan dia lempar itu si tukang di bawah tuh pakai uang 100.000. Tukang di bawah cuma nerima uang itu, sukacita aja, dia senang-senang sama teman-temannya pada ketawa-ketawa. Gitu kan. Dan dia ambil uangnya, dia kantongin dan dia terus kembali bekerja. Gitu. Lalu mandornya di atas jalan katanya udah dikasih duit, bukannya nengok ke atas. Gitu kan, malah dia cuma ngambil duitnya lagi lalu kemudian ketawa-ketawa. Saking keselnya dia ambil batu, dia lempar pakai batu dari lantai 10. Toes, lihat makin kencang kan ke bawah. Ketika ada batu jatuh, duak, maka si tukangnya malah ngelihat ke atas. Gitu, dia ngelihat ke atas. Lo, yaitu udah dipanggil dari tadi, bukannya nengok ke atas, dikasih duit, bukannya nengok ke atas. Saudara, ini cerita betapa kita ketika kita menerima berkat Tuhan, kita menerima kesenangan, sukacita, kelegaan, pemeliharaan, ya semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita berhasil, kita sukses, wah kita ujian, ulang nilainya bagus, kita melewati hari-hari yang baik. Itu kita seringkali lupa untuk bersyukur. Bahkan hari-hari ini aja, apa yang kamu alami, kesenangan apa yang kamu alami hari ini. Ya kan? Sederhana aja. Ketika kamu bisa megang gadget ini, kamu harusnya bersukacita dong. Ada banyak orang lo nggak punya gadget. Ya, ketika kamu bisa main game tadi siang, mungkin entah main game apa, kamu harusnya bersyukur, bersukacita loh. Karena tidak semua orang bisa main game. Nah, itu kan ketika kamu pun juga bisa makan dengan kenyang tadi siang, harusnya kamu bersyukur dong. Kenapa? Karena tidak semua orang juga bisa makan siang dengan kenyang. Karena itu untuk hal yang sederhana, untuk hal yang kecil, kita bersukacita aja. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi untuk hal-hal yang kecil itulah itu yang seringkali membuat kita menjadi lupa untuk bersyukur. Ya, itulah juga yang membuat kita lalu kemudian lupa untuk kita mengucap terima kasih. Kita pun juga seringkali lupa untuk kemudian memuji Tuhan. Gitu. Kita menerima kesenangannya saja. Kita menerima sukacitanya saja. Tapi untuk mensyukuri kita seringkali lupa. Nah, bersama dengan pemazmur kita diajak untuk menyadari pada realitas hidup. Bahwa kita diajar untuk mensyukuri segala kasih dan kebaikan. Bersorak-sorai atas segala kasih dan karunia Tuhan. Kita bersuka cita atas segala kebaikan Tuhan. Dan kita inilah yang menjadi orang yang diberkati. Diberkati oleh Tuhan. Ya, kita ini menjadi orang yang suka cita. Itu kenapa? Karena kita selalu dilimpahi Tuhan dengan segala kebaikan ketika kita mensyukurinya. Saya teringat kepada seorang supir angkot, bukan supir angkot, supir antar kota ya, naik travel. Suatu ketika saya naik travel dari Bandung ke Jakarta. Nah, ketika di perjalanan bannya kempes. Nah, bannya kempes. Lalu dia bilang, ya bannya kempes. Nah, terus gimana bang? Kan kita, wah ban serep juga kempes deh katanya. Oh ya, terus ban serep kempes, ininya semua kempes, terus gimana kita? Ya kita nunggu nanti ada teman travel yang lewat, baru kita minta tolong. Gitu. Tapi coba aja dulu dilihat dulu ban serepnya Pak. Gitu. Gitu kan ban serep kan harus dibuka nanti kalaupun juga ada travel temennya jalan. Begitu dibuka ternyata ban serepnya baik-baik saja. Ya ban serepnya baik-baik saja sehingga ban serep itu bisa dipasang lalu kemudian kita melanjutkan perjalanan. Apa artinya ilustrasi ini? Ilustrasi ini seringkali kita mengatakan, gitu kamu pernah nggak kalau waktu mau ulangan kamu nyari bolpen, ya kamu merasa bolpen tulisan alat tulis bolpen saya lupa nih, gitu kan? Aduh, saya lupa bawa bolpen nih, gitu. Lalu kemudian
Nggak lama, kita nyari-nyari di tas, taunya bolpennya ada, nyelip. Gitu ya. Tertaunya bolpennya ada, nyelip. Ya. Nah, saudara, itulah seringkali. Sesungguhnya kita diberkati Tuhan loh. Kamu semua itu beroleh kasih karunia, kamu itu semua diberi berkat. Meskipun berkatnya itu berbeda. Tidak semua orang sama. Ya, karena berkat Tuhan itu ada berkat yang sifatnya umum. Sifat umum itu matahari terbit untuk semua orang, orang baik, orang jahat. Terima orang percaya, orang tidak percaya, ya terima juga sinar matahari. Anugerah umum, orang juga menerima udara yang sama yang kita hirup. Ya, orang jahat, orang baik, orang percaya sama orang yang tidak percaya, ya semuanya nerima gitu. Tapi anugerah yang khusus, berkat yang khusus, ya masing-masing orang berbeda. Tapi kita yang sudah diberkati, kita pun juga menerima berkat Tuhan, jangan sampai lupa. Ya kan, kita lupa, sama seperti kita punya bolpen tapi lupa naruhnya. Kita punya ban serep, tapi sepertinya ban serep itu belum dipompa, taunya begitu dicek sudah gitu ya, baik-baik saja. Nah, kita diberkati Tuhan, seringkali kita melupakan berkat Tuhan. Karena itu si pemazmur dengan mengatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Gitu ya, kamu itu diberkati. Kita semua diberkati. Karena itu kita harus merayakan atau bersukacita dan bersyukur untuk semuanya. Ayat 27 mengatakan, ikatkanlah korban hari raya dengan tali pada tanduk mezbah. Kenapa diikat? Korban itu supaya tidak lari. Ya, kalau kamu mau potong kambing sebagai korban, terus kambingnya tidak diikat. Begitu kambingnya mau dipotong, kemana? Lari kambingnya. Kamu lihat aja di video-video YouTube ya. Ada orang yang mau ngasih korban Idul Adha, sapinya malah lari. Sapinya malah ngamuk. Nah, artinya kalau sapi itu lari atau kambing itu lari, itu berarti berkat Tuhan itu lari. Berkat Tuhan itu menjauh. Itu kata si pemazmur, ikatlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbah. Supaya tidak lari. Artinya saudara, ketika kita beroleh berkat, ketika kita pun juga mendapat kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan dengan baik, maka bersukacitalah dengan berkat Tuhan itu. Gitu kan? Biarlah kita pun juga boleh menikmati berkat Tuhan dengan seadanya. Kenapa kita kudu mensyukuri supaya kita tidak biasa. Orang Kristen itu jangan biasakan diri mengeluh. Orang Kristen itu jangan biasakan diri bersungut-sungut. Orang Kristen itu jangan membiasakan diri lalu ngomel-ngomel. Kamu ngomel-ngomel, kamu mengeluh, kamu bersungut-sungut, tidak menyelesaikan masalah. Tidak ada masalah yang selesai dengan bersungut-sungut. Ya, atau marah-marah. Karena itu orang Kristen itu harus sabar. Dan selalu poinnya di solusi. Cari solusinya, cari penyelesaiannya. Jadi kalau ada masalah, penyelesaiannya gimana? Ada masalah, lalu kemudian bagaimana mengatasinya. Itu yang harus kita pikirkan. Karena itu kita diberkati, diberi kecerdasan, diberi kepintaran, diberi kasih karunia, kemampuan. Semua kita diberkati untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Kita semua diberkati oleh Tuhan untuk mampu mengatasi persoalan. Jadi persoalan itu bukan untuk kita mengeluh dan bersungut-sungut, tapi kita percaya benar bahwa di dalam setiap masalah pasti Tuhan memberi jalan keluar. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, yakinkan, percayalah Tuhan sudah memberkati kita semua. Ya, Tuhan menganugerahkan segala kebaikan kepada kita. Pergunakan kebaikan itu. Manfaatkan segala kebaikan Tuhan itu. Pakailah semua berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita
untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk kebaikan-kebaikan hidup kita. Amin. Kita berdoa, Dek. Yuk. Kita berdoa. Iya, Pak. Iya, Pak. Bapa dalam sorga, sungguh kami mau berserah ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyerta kami, biarlah Tuhan kami boleh percaya dengan sungguh akan segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Berkat Tuhan pada ayah dan ibu, berkat Tuhan pada kakak dan adik, dan berkat Tuhan pada keluarga kami semua. Dan dengan berkat Tuhan itu kami boleh menikmati keadaan hidup kami apapun juga adanya. Kami boleh rasakan kasih Tuhan yang begitu nyata, yang memelihara kami setiap waktu dan setiap saat. Di saat ini ketika proses belajar terus berlangsung dengan jarak jauh, Tuhan yang menolong kami. Agar proses belajar jarak jauh ini boleh dengan sungguh-sungguh kami manfaatkan. Berkat Tuhan ini kami gunakan, berkat Tuhan ini kami manfaatkan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami beroleh sukacita. Berikan kami kekuatan dan kesehatan selalu Tuhan pada seisi rumah kami. Kiranya Tuhan juga yang menjadi penolong dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Dan biarlah pertolongan Tuhan itu yang kami harapkan. Tuhan yang tahu apa yang kami gumuli. Tuhan juga menyelidik ke dalam hati kami yang terdalam. Biarlah setiap kami boleh mengucap pergumulan kami. Setiap kami boleh berdoa dengan keluhan kepadamu. Tapi biarlah Tuhan Allah Bapa, dalam hidup kami dengan sesama, kami tidak mengeluh. Tapi kami boleh mengeluh kepada Tuhan. Kami pun juga tidak bersungut-sungut. Tapi kami pun juga boleh mengungkapkan seluruh isi hati dan perasaan kami hanya kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, Engkau adalah gunung batuku, Engkau adalah tempat kami berlindung, Engkau adalah tempat di mana kami sungguh merasa aman dan tenang. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami dan masa depan kami, supaya kami percaya benar bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang dahsyat. Dalam nama Yesus sungguh kami berdoa. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silahkan, kamu mau ngelanjutin diskusi atau ada pertanyaan? Monggo. Nggak ada, Pak. Mungkin teman-teman remaja ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, kita foto dulu, Pak. Nah, foto, hale. Ya. Foto, bentar, Print Pak. screen aja, print screen. Iya. Ayo, semua senyum. Ayo, mana nih Beyen nih? Wisnu. Nggak ada Wisnu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, Pak. Ya. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih, Nah. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Terima kasih, Pak. Silakan kamu lanjut ngobrol ya. Oke. Iya, Pak. Pak. Makasih, Pak. Ayo. Iya, gue mau ngomong dong. Nih, kan besok kan kita mau ikut lomba ya. Dan itu kan lombanya ada macem-macem tuh. Apa sih ada lu kemarin join nggak Gin? Waktu acara itu Gin? Hah? Lu waktu itu